Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, kita bertemu kembali dalam acara drama audio. Kali ini kami kelas 10 HP2 kelompok 3 akan membawakan drama audio berjudul Rumah yang Terang. Drama audio ini dapat diadaptasi dari cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapati injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Namun rumah belum memasang listrik sehingga dua tetangga berceloteh tentang hal sampai sekian lama. Rumahku tetap gelap, ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumahku jengkel. Mas, kapan rumahmu mau dipasang listrik? Kasihan gelap terus. Iya mas, kita sudah bisa menikmati listrik, sementara kamu harus beli baterai. Kapan berakhirnya? Ya, tunggu saja. Ayah masih berpikir panjang soal itu. Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil. Dia kaya tetapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Tentu saja Haji Bakir tak memasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Aku hanya tersenyum pahit mendengar canda tawa tetangga, yang akhirnya tetangga itu merencanakan tindakan yang lebih jauh. Mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Aku sendiri bukan tidak punya masalah dengan sikap ayah. Ketika belum tahu latar belakang sikap ayah, aku sering membujuk. Ayah, kenapa sih tidak mau pasang listrik? Semua orang di kampung sudah menikmati manfaatnya. Listrik itu bukan segalanya, nak. Ada hal-hal yang lebih penting dari cahaya. Cahaya yang berlebihan hanya akan mengundang keborosan. Kita harus bijak menggunakannya. Tapi ayah, bukankah kita juga butuh cahaya untuk hidup lebih baik? Alah, ayah ini alasan saja. Jadi, kamu seperti orang-orang yang mengatakan aku bahil dan pelihara tuyul. Karena kata-kataku ini ayah tersinggung. Aku menyesal, tapi tak mengapa karena kemudian ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik. Betapa juga ayah adalah orang tuaku yang membiayai sekolahku sehingga aku kini adalah seorang propagandis pemakaian alat kontrasepsi. Lalu mengapa orang yang kurang menghayati status yang kini kumiliki? Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau makin hari semakin serius, tapi beliau bersiteguh tak mau diopnam. Ayah, kenapa tidak mau dirawat di rumah sakit? Mereka bisa membantu ayah. Aku tidak mau terjebak dalam ruangan yang penuh cahaya itu. Cukuplah aku hidup dalam kegelapan. Tapi ayah, aku bisa minta mereka menyalakan lilin khusus untuk ayah. Cukup, nak. Aku sudah memutuskan. Sudahlah. Kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalanku, nanti kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini. Tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Lebih malu lagi karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata terakhir yang ditunjukkan kepadaku. 100 hari sudah kematian ayah, orang-orang bertahlil di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Mereka memandangi lampu dan tersenyum. Dua tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. Lihat mas, sekarang rumahmu terang benderang, enak kan? Ya, tapi... Apa mas, kenapa tidak senang? Ini semua berkat listrik. Kalian tidak mengerti. Ayahku tidak suka listrik. Dia percaya hidup dengan listrik hanya akan membawa keborosan cahaya. Oh, jadi itu alasannya. Cahaya di dunia ini tidak akan ada lagi cahaya untuknya di alam kubur. Semoga Allah memberikan cahaya yang cukup untuknya. Listrik memang sudah aku pasang, tapi aku justru takut menghidupkan radio, TV, dan pemutar pita rekaman. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjemah saklar karena setiap kali aku melakukan hal itu tiba-tiba bayangan ayah muncul. Aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan para tamu, karena aku sendiri pernah mentertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aku juga menunduk sambil berdoa tanpa sedikit pun kadar olok-olok. Kiranya ayahnya mendapat cukup cahaya di alam sana.